Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mohon undur Waalaikumsalam. diri. Selanjutnya saya panggil Izin undur diri. Muhammad Azka Fuadi. Ini dalam kitab Dibak dijelaskan. Laisa azka minka aslakotu ya jadal Husaini. Ya. Begitu ya. Untuk Nggih, mentornya juga sudah siap, Mas Azka. nggih, Bapak, ada Pak Zahid Lutfi. Pak Jahid. Nggih. Assalamualaikum Pak Jahid Lutfi. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi mantap Pak Jahid. Oke. wabarakatuh. Pak Eh, Jahid, Pak, ya, mohon nanti penguatan masukan-masukannya nanti sebelum panjenengan dipersilakan dulu kepada Mas Muhammad Azika Fuadi. Kepadanya dipersilakan. Nggih, Bapak, mohon izin share screen. Oke, monggo. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah kelihatan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang terhormat Bapak Izi Safir, SE MSI selaku penguji, kemudian Bapak Dr. Haji Mustafirin, SAG MAG selaku coach sekaligus moderator, dan tak lupa kepada mentor saya, Bapak Haji Zahid Lutfi, sekaligus sebagai Kepala KUA Kecamatan Subah. Mohon izin, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi Latsar CPNS saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Arsip Dokumen Wakaf melalui program DISIWAK atau Digitalisasi Arsip Wakaf di Kantor Urusan Agama Nah, Kecamatan Subah. langsung deskripsi isu ya. J, Bapak. J, untuk deskripsi isu yang tadinya ada 5 isu, kemudian setelah ditapis menggunakan analisis APKL dan juga USG, maka muncullah isu utama atau core issue, yaitu kurang optimalnya pengelolaan arsip dokumen wakaf di KUA Subah. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah data dan fakta bahwa arsip dokumen wakaf di KUA Subah itu masih dikelola secara konvensional, artinya masih disimpan di lemari, di rak-rak buku seperti itu, sehingga eh, saat diperlukan itu dokumen-dokumen tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk dicari, kemudian juga tentunya ada risiko kerusakan dan juga kehilangan dari dokumen yang ada. Kemudian setelah itu kami analisis penyebab-penyebabnya melalui diagram fishbone seperti yang bisa kita lihat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Kemudian langsung saja eh, beberapa dampak yang mungkin bisa muncul ketika rancangan aktualisasi ini tidak diselenggarakan atau tidak dilaksanakan, yaitu yang pertama akses arsip yang menyita waktu, kemudian resiko kerusakan dan kehilangan dokumen, kemudian yang bermuara pada terhambatnya pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa gagasan kegiatan yang saya rancang setelah berkonsultasi juga tentunya dengan Bapak Zaid Lutfi selaku mentor. Untuk kegiatan yang pertama itu persiapan awal program, di mana di sini saya berkoordinasi, berkonsultasi dengan mentor, kemudian melakukan sosialisasi program nantinya kepada seluruh pegawai KUA Subah, terutama para operator yang mungkin eh, membidangi arsip dan lain sebagainya, kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk nantinya menunjang kegiatan aktualisasi ini. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu ada identifikasi dan klasifikasi arsip wakaf, di mana pada kegiatan ini saya merancang tahapan yang pertama menginventarisasi seluruh dokumen wakaf yang ada di arsip KUA Subah, kemudian yang kedua memilah dan mengklasifikasi dokumen arsip wakaf berdasarkan kategori-kategori yang nanti coba untuk kami susun, kemudian yang ketiga memeriksa kondisi fisik arsip karena memang arsip dokumen wakaf ini masih berbentuk kertas print seperti itu ya. Jadi ada beberapa memang dokumen-dokumen yang sudah lapuk seperti itu, jadi mungkin nanti bisa kami eh, periksa kondisinya apakah masih layak, apakah perlu perlakuan khusus dan lain sebagainya. Kemudian
Tahapan yang kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan database arsip digital. Di tahapan di kegiatan yang ini ada 3 tahapan. Yang pertama, rencananya kami nanti akan menyusun database arsip berbasis spreadsheet atau Excel. Kemudian yang kedua, melakukan input data klasifikasi dokumen arsip untuk kemudian kami masukkan nanti ke database. Kemudian yang ketiga juga menyusun arsip SOP pengelolaan arsip digital yang ini nantinya akan berpengaruh kepada keberlanjutan dari program ini. Kemudian yang keempat, itu ada kegiatan utama proses digitalisasi dokumen arsip wakaf, di mana pada kegiatan ini rencananya kami akan melakukan scanning atau pemindaian dokumen yang semula fisik, kemudian kami jadikan file digital. Nah, setelah menjadi file digital, kemudian kami eh, berikan klasifikasi, penamaan, dan lain sebagainya. Kemudian kami buat juga cadangan file backup untuk mengantisipasi kehilangan data. Kemudian yang keempat, eh, dokumen digital tadi kami unggah ke penyimpanan cloud yang dalam hal ini rencananya akan kami gunakan adalah Google Drive. Kemudian kegiatan yang kelima, setelah file-file dokumen arsip wakaf tadi sudah berbentuk digital dan berada di Google Drive, langkah selanjutnya adalah kami integrasikan ke database yang telah kami buat di awal tadi dalam bentuk spreadsheet. Jadi menghasilkan produk utama atau hasil akhir dari kegiatan aktualisasi ini adalah berupa sistem arsip wakaf digital yang berupa file atau link spreadsheet atau Excel yang di dalamnya berisi klasifikasi data-data wakaf yang kemudian bisa dibuka file digitalnya ke Google Drive seperti itu. Kemudian yang keenam, ada evaluasi dan pelaporan tentunya nanti setelah kegiatan aktualisasi ini selesai untuk mengukur apakah capaian-capaiannya sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Untuk jadwal kegiatannya seperti ini selama 30 hari kerja sesuai yang telah ditetapkan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kemudian kesimpulan akhirnya adalah bahwa diharapkan program optimalisasi pengelolaan arsip dokumen wakaf di KUA Subah ini bisa memberikan dampak positif khususnya bagi pengelolaan arsip yang sekarang masih berbentuk dokumen-dokumen fisik yang kemudian nantinya bisa menjadi dokumen-dokumen digital yang tentunya lebih aman, lebih efisien untuk diakses dan eh, muara dari aktualisasi ini tentunya untuk bisa meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Subah. Demikian mungkin Oke. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Azka presentasinya tentang apa tadi rancang aktualisasinya. Langsung saja Bapak Zahid Lutfi mohon penguatan-penguatannya dari Mas Azka kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang terhormat, pada Bapak Izi Safir, SEMSI, selaku penguji, Bapak Dr. Haji Mustafirin, SAG, MAG, sebagai moderator atau juga sekaligus pembimbing. Kemudian yang saya banggakan Mas Muhammad Askal Fuadi. Eh, Pertama-tama kerja wakaf itu tidak lepas dari tupoksi 10 tupoksi KUA yang di antaranya selain melayani, mengawasi, terus dokumentasi masalah pernikahan juga ada penekanan di pelayanan dan bimbingan zakat wakaf. Kemudian juga pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen di KUA yang di dalamnya otomatis wakaf tercover di dalamnya, Pak. Terus kemudian secara undang-undang wakaf itu bersama dengan zakat itu di tahun 2004
Undang-Undang Nomor 41, kemudian juga ada PP Nomor 42 Tahun 2006, kemudian PMA tentang wakaf uang, terus wakaf benda bergerak maupun yang tidak bergerak selain uang. Urgensi dari pengelolaan digitalisasi wakaf di KUA itu sangat penting sekali, di mana saya sudah beberapa kali di KUA, khususnya di wilayah Kabupaten Batang, dan mungkin bisa disimpulkan seluruh KUA di Indonesia, Bapak. Tentang digitalisasi ini kayaknya masih sangat minim. Jadi sementara ini memang apa yang disampaikan Mas Askal itu benar. Sementara ini arsip-arsip wakaf itu sangat rentan dengan kehilangan dan kerusakan materi. Ending di KUA wakaf itu adalah munculnya akta ikrar wakaf. Nah, di antara alasan-alasan rusak dan hilang, biasanya satu memang karena pengarsipan yang manual itu tidak ada tempat yang memadai. Terus kemudian juga ketika KUA itu ada program kayak semacam SPSN, bangun KUA yang SPSN, terus data-data seluruh arsip dipindah tempat, nanti dikembalikan lagi, itu potensinya nanti barang bisa tercecer, termasuk akta ikrar wakaf itu sendiri. Padahal terkadang orang itu nyari itu sudah 25 tahun pekerjaan yang lalu itu baru ditanyakan apakah masih ada akta ikrar wakafnya. Itu biasanya kita karena penanganannya selama 25 tahun itu pergantian pegawai mungkin, terus kemudian eh, eh, apa namanya pembangunan gedung KUA baru, sehingga memang potensi kerusakan atau kehilangan itu sangat rentan. Terus kemudian harapan saya nanti setelah adanya digitalisasi itu memang satu pelayanan kepada masyarakat lebih optimal, sehingga masyarakat mencari beberapa tahun saja, manakala itu sudah tercover di sistem yang tadi disampaikan di Excel, Excel itu langsung ketemu. Terus harapan yang lebih besar lagi, menurut saya eh, optimalisasi ataupun apa namanya eh, pengelolaan dokumentasi secara yang berbasis apa namanya eh, Google Drive itu, harapan saya nanti bisa menjadi pilot project untuk kegiatan perwakafan di khususnya di Kabupaten Batang, kabupaten kami, apalagi nanti mungkin bisa untuk studi tiru pada KUA-KUA lain, karena menurut saya memang sangat sangat penting hal itu untuk digitalisasi. Oke, Nah, barangkali itu Bapak oke, yang bisa oke. sampaikan. Terima kasih Pak Zahid Lutfi selaku Eh, Kepala KUA Subah, nggih. Nggih, leres. Dan juga selaku mentor dari Mas Muhammad, Mas Azkal Fuadi. Eh, Baik, langsung saja Mas Iji, mohon masukan, pertanyaan, kritikan-kritikan kepada Mas Muhammad Azkal Fuadi. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Firin selaku moderator, kemudian Pak Mentor, dan terima kasih Mas Askal Wadi, seperti pejabat di Badan Litbang. Kalau dulu Askal Salim, Profesor Askal Salim, nah ini Profesor Askal Wadi. Baik, Amin. jadi yang ingin saya garis bawahi, yang pertama yang ingin konfirmasi, di KUA Subah itu di bidang wakaf, Mas siapa namanya Askal itu menemukan fakta apa tentang arsipnya?
Nggih, Bapak, untuk fakta yang mungkin terkait urgensi untuk segera didigitalisasi, yang pertama mungkin ketika saya pertama kali ke KUA Subah itu saya melihat bahwa ruangan arsip yang digunakan untuk menyimpan file-file akta ikrar wakaf dan lain sebagainya, file-file wakaf seperti itu masih kurang tertata, Bapak. Jadi masih dalam lemari yang seadanya, kemudian baru disimpan di map-map yang sederhana seperti itu, Bapak. Kemudian pernah juga beberapa waktu yang lalu ada masyarakat yang mencari akta ikrar wakaf, namun ketika kami cari, meskipun itu kasusnya memang saat pemekaran kecamatan seperti itu terjadi perpindahan administrasi dari KUA Subah ke KUA kecamatan yang lain, itu dicari di KUA kami itu tidak ada, kemudian dicari KUA yang pemekaran itu juga tidak ada, sehingga kami simpulkan bahwa memang ada risiko kehilangan dokumen wakaf seperti itu, Bapak. Oh ya, baik. Itu sudah dicantumkan di rancangan belum? Di laporan rancangan jenengan? Nggih, sudah ada, Bapak, untuk data Sudah ada ya, dan berarti fakta. Nggih, nah, itu berarti fakta itu kan diangkat menjadi isu ya. nggih, Ya, kemudian eh, ya kemudian yang kedua itu di ruang arsip itu nanti apa namanya didokumentasikan melalui foto, difotokan ya, kemudian nanti di apa namanya dilampirkan di rancangan aktualisasinya, kemudian nanti akan dibuat seperti apa nanti rancangan jenengan itu ditampilkan hasilnya seperti apa rancangannya, itu ya. baik, Bapak. Berarti kurang lebih kondisi arsip sebelum aktualisasi dan setelah aktualisasi seperti itu ya, Bapak. Iya, itu Nggih, kan siap. nanti kan dari seperti ini mau dibuat seperti rancangannya itu kan seperti apa kan Nggih, ada gambaran kan sudah ada kan? nggih, siap, Bapak. Ya. Kemudian terkait dengan itu kan perlu itu nanti di-scan atau gimana prinsip kerjanya? Nggih, prinsip kerja sederhananya nanti akta ikrar wakaf yang masih berbentuk print out itu nanti kami scan kemudian diupload ke Google Drive. Nah, link dari Google Drive-nya itu nanti kita masukkan ke spreadsheet seperti itu, Bapak. Jadi nanti ketika kita ingin mencari dokumennya cukup kita cari di spreadsheet-nya, nanti kita langsung bisa menemukan link dari Google Drive Ya, itu tadi. itu Nggih. sama Mas Askal itu dibatasi nggak periodenya? Periode tahun berapa sampai berapa itu? Nah, untuk eh, Atau periodenya. semuanya yang sudah pernah akrab di situ? J, untuk sementara ini rencananya masih semuanya Bapak karena setelah saya lihat tidak terlalu banyak dokumen wakaf yang ada di arsip, tidak sebanyak dokumen nikah, jadi mungkin nanti bisa insya Allah dalam 1 bulan hari kerja itu bisa kami selesaikan untuk seluruh akta ikrar wakaf yang ada. Ya. J. Dan soalnya apa? Karena kan KUA itu berdiri tahun berapa? KUA Subah itu. Untuk berdirinya sudah mungkin lama sekali Bapak, mohon maaf saya kurang Nah, tahu. J. makanya kan mungkin sebelum sebelum saudara lahir itu sudah berdiri kan? J, betul Bapak. Nah, J. makanya di rancangan itu dibuat apa namanya? Dibuat ruang lingkup tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Oh Jadi iya. jelas nanti awal nggak mungkin kan? Kemungkinan loh, semoga aja bisa. J. Tapi kan nanti kan yang sebelum-sebelumnya nggak ketemu itu kan tidak bisa terdigitalisasikan. J, Bapak. Nggih, siap. Nanti kami coba rancang kembali apakah memang perlu kita tentukan periodisasi waktunya karena memang eh, sementara ini setelah saya lihat di dokumen arsip itu yang tercatat ya Bapak yang ada di arsip Ya. dalam bentuk akta ikrar wakaf itu paling banyak di desa yang paling luas itu hanya 48 akta ikrar wakaf Bapak. Oh ya sudah. Nggih, Ya, berarti beda sama itu akta nikah itu ya. nggih, Kalau betul. kalau kemarin kan ada kalau yang peserta kemarin kan ada yang dikasih ruang lingkup periode tahun berapa sampai tahun saat ini gitu. Nggih, Bapak. Mungkin karena wakaf juga kan tidak menentu ya waktunya. Jadi ada tahun yang memang
jarang terjadi wakaf, mungkin ada tahun yang memang banyak sekali data-data wakaf yang masuk. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi nanti kemungkinan karena itu bentuk scanan, di-scan terus kemudian di-upload, itu kan nanti kan akan memakan ruang file yang besar dan memakan ruang apa namanya drive yang besar juga. Nanti perlu dipertimbangkan untuk layanan Google Drive-nya atau OneDrive-nya kan berbiaya itu. Nah, mencukupi nggak itu nanti pembiayaan itu? Nggih, Bapak, mungkin kalau memang ada biaya yang bisa kami gunakan ya, itu mungkin nanti bisa kami konsultasikan dengan Bapak Kepala, tapi kalau memang tidak ada biaya yang bisa kami alokasikan, itu mungkin kami siasati dengan penggunaan beberapa email untuk membuat beberapa akun Google Drive. Jadi batas satu akun itu kan sekitar 15 giga. Jadi kalau melebihi dari 15 giga bisa kita ekspansi ke akun-akun yang lain. Ya, baik. Oke. Ya, itu aja Mas masukannya. Nanti syukur-syukur jangan berubah namanya. Nanti kan bisa orang bisa tahu. Oh, saya pernah misalkan gini nggak di online kan. Misalkan gini ada orang yang saya dulu sepertinya orang tua saya udah pernah wakaf di sini. Saya mau cari wakafnya seperti apa gitu kan. Saya juga kan. Nggih, Bapak. Nggih. Siap. Oke. Nggih. Baik. Lanjutkan Mas Oke, ya. Sukses selalu. Terima kasih. saya kira Assalamualaikum itu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. matur nuwun Mas Iji, penguatan-penguatan, masukan-masukan, ya. Nanti coba dicatat, Mas Azka, eh, diperbaiki antara sebelum dan sesudahnya. Kalau bicara masalah kapan lahirnya KUA, ya Mas Azka belum lahir, Pak Zahid Lutfi juga belum lahir, ya toh? Karena itu hampir sama dengan Kementerian Agama. Oke, saya kira itu. Makasih. Saya atas nama BDK Semarang mengucapkan Jazakumullah khairon, ahsanal jaya. Mohon undur diri Pak Lutfi dan Mas Azka. Assalamualaikum Selanjutnya warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Selanjutnya saya panggil Muhammad Ibnu